dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dikenal sebagai selebriti lewat perannya di berbagai sinetron di tanah air, seorang Syahrul Gunawan sebetulnya lebih menyukai dunia tarik suara dibandingkan dunia peran. Karena dengan melantunkan nada-nada indah, Syahrul juga akrab dipanggil Alul ini merasa bisa lebih mengaktualisasikan dirinya untuk menghibur masyarakat luas. Menghibur dan membahagiakan orang lain memang seakan-akan sudah menjadi jalan hidup bagi Syahrul Gunawan. Dengan prinsip itulah pria kelahiran Ciawi Bogor pada tahun 1976 ini mendirikan usaha jasa pelayanan umroh dan haji pada tahun 1995. Bukan hanya semata-mata berbisnis untuk mencari uang, Syahrul Gunawan menjalankan jasa pelayanan ibadahnya ini sebagai jalan untuknya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mas Syahrul, kita santai ya bisa ketemu di rumah Mas Syahrul. Ya, alhamdulillah nih, terima kasih dikunjungi, jadi berkah nih. Bagi mau Ustadz. Waduh. Mas Syahrul, saya pengen tahu ya dulu latar belakang pendidikan Mas Syahrul itu apa sih? Latar belakang pendidikan Ekonomi saya, mungkin. Ya dari ekonomi. Dari ekonomi. Oh, Ya. bener tebakan saya berarti. Nggak, kenapa saya ragu menyampaikan ini? Karena sebetulnya memang itu bukan pilihan saya, jujur. Oh. Ya, saya Dulu pengen apa? Acting saya lagi pengennya di nyonya. Humas, Oh, di ya. Humas. Karena ketika SMA memang saya tidak terpikir untuk menjadi seorang artis atau apa gitu kan. Tapi karena memang nggak masuk negeri, terus harus di Bogor, Ya. ya nggak ada pilihan selain ekonomi. Tapi rupanya itu ada hikmah ya, karena di balik rasa kekesalan saya harus mengikuti orang tua untuk oke, stay di ekonomi. Akhirnya saya mencari peluang-peluang yang lain di entertain, casting sana, casting sini, dan ternyata memang jalan hidup saya dimulai dari situ. Sampai dengan saat ini, tapi saya alhamdulillah tetap nurut sama orang tua gitu ya. Sampai sekarang masih nurut. syuting, sambil ngerjain nyelesain S1. Dan ya selesai dua-duanya alhamdulillah. Bahkan kemarin sempat menyelesaikan S2 saya. Bidang apa S2-nya? Di bidang bisnis yang ada kaitannya dengan kegiatan saya. Jadi memang apa yang saya dapatkan ini ya perlu saya syukuri, meskipun sebetulnya banyak kebetulan yang hadir gitu ya dalam hidup saya. Seperti misalnya di kegiatan saya di travel saat ini, sebetulnya awalnya karena ketidakpuasan saya, kekecewaan saya ketika saya ikut dengan perjalanan umroh di satu travel. Gitu. Lalu kemudian menginspirasi saya untuk membuat sesuatu, dan ya alhamdulillah sampai sekarang gitu jadi bisnis saya. Tapi kalau dunia entertainment, jadi ya bintang film, sebagai entertainer. Kalau dulu pernah mungkin nyanyi juga ya, kalau nggak salah ya. Nah itu masih dijalanin sampai sekarang. Alhamdulillah sih masih nyanyi. Ya, udah bikin album? Album beberapa sudah dibuat, bahkan religi. Ya, masuk ke wilayah itu pun sebetulnya terbukanya karena bisnis yang saya jalani gitu ya. Kadang-kadang segmentasi atau pengkotak-kotakan dari media ya, showbiz itu bahwa Syahrul masuk ke wilayah bisnis travel umroh haji. Ini berarti ini orang soleh nih, gitu kan? berarti acaranya acara religi. Lalu kemudian produser saya tiba-tiba merubah arah saya untuk kemudian di religi gitu. Meskipun sebetulnya saya masih mengharapkan untuk bisa berkiprah secara general. Tapi ya itulah hidup, saya jalani aja. Toh juga ini untuk kebaikan. Karena Allah mendidik kita ini kan dengan caranya ya, dan ini yang terbaik buat saya. Jadi saya banyak diingatkan dari jemaah-jemaah umroh saya, dari ustadz-ustadz yang dengan sendirinya akan menjadi pembimbing umroh gitu ya. Dengan album, dari lagu-lagu itu kemudian mengingatkan saya, karena kalau misalnya saya lagi di sini nih latihan lagu duha gitu kan, latihan terus nyanyi lagu duha, terus
mau keluar ingat, waduh belum sholat duha, malu sama Allah kan. Akhirnya sholat duha dulu. Jadi saya sangat syukuri kehidupan saya sekarang. Itu sekarang. Nah, ya. Kalau dulu, kalau dulu apa yang dulu dilakukan sekarang mungkin udah tidak lagi atau masih konsisten dilakukan sampai sekarang? Saya memang termasuk yang ya dulu nih anak yang banyak pengennya gitu ya. Saya suka nyanyi, saya suka acting, saya mencoba MC gitu ya. Kalau sekolah itu pasti maunya di depan gitu ya, perform, terus kemudian show off ya kepada teman-teman atas kemampuan gitu ya. Emang bakat-bakatnya sudah ada sebetulnya, cuma dipendam gitu, artinya memang tidak dibolehkan oleh ayah karena harus sekolah dulu. Ini kayaknya kalau saya lihat nih konsistennya dari dulu nih. Pendidikan jalan terus ya. Terus usaha dari mulai masih muda banget udah berusaha gitu kan. Terus dunianya memang nggak jauh-jauh dari dunia nyenengin orang gitu ya, entertainer, terus nyanyi, bintang film, dan sekarang nyenengin orang dalam perjalanan. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Saya bisa mengaktualisasikan diri saya untuk bagaimana hospitality itu melalui bisnis travel ini. Oke. Masih bujangan, uang berlimpah ya, popularitas. Oke. Saya senang gitu dengan berbagai kenikmatan itu, tapi saya nggak bahagia gitu. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Ada nggak kendala-kendala dalam melakukan bisnis travel, apalagi travel umroh, haji gitu kan ya? Iya. Itu kan ya orang ngikutin mungkin karena seorang Sahrul Gunawan juga gitu kan, quote-unquote selebriti gitu. Ya, ada nggak hal-hal yang bertentangan mungkin ya kali ya dengan dunia selebriti, dengan dunia ini travel umroh haji yang mohon maaf harus kelihatannya kan religius banget gitu ya. Kelihatannya nggak harusnya sih, harusnya Ya emang harusnya itu. Itu. Nah itu tapi kan dunia selebriti, dunia travel umroh haji, bisnis yang menurut saya bisnis yang sangat spiritualitasnya tinggi sekali gitu. Nah itu ada pertentangan nggak? Ini merupakan jawaban dari doa saya ya, karena waktu itu masih bujangan, uang berlimpah ya, popularitas. Karena saya bingung juga gitu, karena saya senang gitu dengan berbagai kenikmatan itu, tapi saya nggak bahagia gitu. Ketika off syuting waktu itu kan masih program weekly, tapi saya sudah 2-3 judul gitu. Itu ada masa yang dimana saya pengen break gitu. Itu saya pelampiasan saya gitu, saya ingin break itu dengan umroh gitu. Jadi waktu itu pertama kali saya ke Tanah Suci dan saya mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan, tapi saya merasa nikmat gitu ya. Saya bisa curhat apapun ya sama Allah. Saya tidak takut untuk menceritakan apapun ya, kalau ke orang-orang itu kan pasti ya bisa bocor kemana-mana gitu, dan hanya sementara gitu rasa puas dari segala permasalahan kita. Mulai tuh bisa setahun tuh bisa 3 kali saya untuk umroh ya. Ada yang enak, ada yang tidak, ada yang melebihi ekspektasi gitu ya perjalanannya itu, sehingga saya mendapatkan pelajaran kok enak ya gitu rasanya. Menyenangkan kalau saya bisa sering nemenin jamaah, dan saya doa di muntajam sama Allah, ya Allah, saya pengen punya travel gitu ya, saya pengen sering bolak-balik ke sini gitu, untuk bisa dekat denganmu ya Allah gitu. Ya alhamdulillah diijabah di 2005 terbentuklah
travel ini dan saya baru tahu gitu jawabannya. Ternyata kalau orang belajar sekali 2 kali itu udah pinter, kalau saya harus terus gitu kan supaya pinter gitu, karena nggak pinter-pinter. Jadi ini merupakan media buat saya belajar ya. Yang awalnya saya ditipu terus sama staff gitu kan. 3 tahun pertama adalah masa-masa yang saya nggak tahu apa-apa ya. Karena saya buta di seorang dunia Sahrul bisnis. Gunawan nggak ngerti. Iya, saya nggak ngerti. Saya punya tempat gitu ya. Ada aset gitu. Terus kemudian saya hire orang-orang, tapi ternyata ya saya dibohongin terus gitu ya. Tapi ya itulah, belajar itu emang mahal ya. Setelah 3 tahun itu saya handle sendiri sampai dengan saat ini, saya tahu perkembangannya. Ya ternyata ini potensial gitu. Sampai kiamat ya orang pasti butuh Tetap pergi ke tanah suci. Ingin melaksanakan rukun Islam. Gitu. Minimal umroh. Saya kira dunia akhirat saya bisa dapat di bisnis ini gitu. Jadi saya akan terus menjaga ini. Saya tidak tergoda untuk kemudian menjadikan ini jadi second line saya gitu ya. Karena bagi saya ini amanah gitu. Ini amanah, saya harus jaga, dan ini benar-benar pembelajaran bagi saya, tidak hanya dari sisi uang saja ya, gitu. Karena saya bisa belajar bagaimana bisa humble sama orang lain, bagaimana saya bisa melepas pakaian saya ketika saya harus melayani mereka, gitu. Dan saya harus menurunkan ego saya, gitu ya. Di situ saya mendapatkan pembelajaran yang sangat besar, gitu ya. Itu artinya suatu hari Sahrul Gunawan akan meninggalkan dunia sebagai entertainer atau selebriti gitu. Menjadi pembimbing umroh dan haji saja. Menjadi mutawif. Menjadi mutawif. Saya kira itu sudah jadi jiwa ya. Sudah menyatu dalam tubuh saya. Separuh jiwa saya ini adalah seniman ya. Dan saya tidak ingin melepaskan itu. Ada kegelisahan sebetulnya sebelumnya ya, ketika kemudian kesenimanan saya ini akan dibeli gitu dengan partai lah atau apalah, calon bupati, calon wali kota dan segala macam. Ya enggak ya sampai sekarang ya? Alhamdulillah enggak. Ini kalau saya mau terima ini 10M di depan mata saya gitu waktu itu. Tapi saya ingin tetap konsisten bahwa ini belum apa-apa gitu. Ini belum 10 tahun. Masih berproses gitu, dan masih banyak hal yang ingin saya lakukan. Saya banyak berimprovisasi juga di sini, tidak hanya improvisasi nyanyi, tapi improvisasi dalam hal bisnis juga ya. Bagaimana saya bisa menggrab banyak masyarakat ya, dan membuka wawasan mereka gitu, bahwa umroh itu bukan hanya milik orang-orang kaya saja, tapi juga milik semuanya gitu. Ya, orang yang biasa-biasa aja bisa ya. Betul. Jadi tugas saya adalah memotivasi mereka ya. Ya memang kalau secara bisnis semakin banyak yang teraih gitu ya, semakin tinggi omset gitu kan. Tapi sebetulnya ada sesuatu juga, pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa saya menawarkan media-media kepada mereka untuk ayo umroh yuk gitu. Jangan dijadikan ini sebuah beban gitu. Alternatifnya itu saya membuat sebuah koperasi, dan ini kita tawarkan kepada mereka semuanya. Waduh, kayaknya saya kalau misalnya kayaknya kalau di atas 20 juta berat gitu. Tapi ketika ditawarkan 200.000 bisa umroh misalnya tagline-nya gitu ya. Ya mereka berbondong-bondong untuk masuk. Tapi ketika udah nyangkut 200.000, percaya atau tidak, 3 bulan mereka bisa umroh kok gitu. Oh iya? Gitu artinya. Wah, itu luar biasa. Ya ketika kita menyerahkan sesuatu di jalan Allah ya, kepada Allah gitu ya, pasti Allah juga akan cukupi gitu. Kalau ada jamaah saya misalnya di bus gitu manggil Ustadz Sahrul, saya nggak mau nengok, begitu mereka bilang Pak Sahrul, ada Sahrul, saya pasti nengok gitu. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.
Mas Sahrul, kayaknya lebih cocok sekarang dipanggilnya Ustaz Sahrul Gunawan. Amin ya rabbal alamin. Soalnya di sinetron pernah jadi ustaz. Oh, oke. Tapi realnya berproses. Insya Allah jadi ustaz ya. Nah ini kalau dulu waktu masih pure entertainer ya, nge-MC juga ya, terus jadi bintang film, jadi penyanyi. Nah, itu apa yang harus disesuaikan sih dengan kondisi sekarang yang oke lah masih entertainer juga pastinya, tapi udah ada predikat yang lain ya. Tadi Ustaz Sahrul Gunawan, pemilik bisnis yang berbasis ibadah, bisnis travel yang berbasis ibadah. Nah, hal-hal apa tuh yang harus disesuaikan? Oke, yang saya alami mengalir saja ya, Ustaz ya. Artinya semuanya juga akan berjalan dengan sendirinya dan peran atau apapun menyesuaikan gitu. Meskipun sebetulnya yang tadi saya sampaikan mengenai saya ingin diterima secara general juga gitu. Tapi barangkali hanya dari sisi album misalnya, satu saat saya pengen bikin album the best misalnya dari perjalanan saya di rekaman gitu, ditambah satu lagu single baru lagi tapi umum gitu ya. Nggak ada lagu-lagu religius. Ada temen yang bilang ke saya, 2 lagu religi lu kayaknya nggak booming lu kayaknya belum ikhlas tuh nyanyi lagu religi katanya. Ya sebenarnya ya mungkin gitu ya karena barangkali belum sesuai dengan apa yang saya ucapkan ya itu proses ya. Untuk kegiatan saya selama ini ya alhamdulillah menyesuaikan dan saya sendiri pun akhirnya kayak misalnya sekarang syuting stripping udah nggak mungkin lagi karena ada perhatian yang lain itu yang harus saya bagi juga ke bisnis ibadah seperti misalnya kantor tadi misalnya saya juga harus ya paling tidak seminggu itu bisa 2-3 kali datang ke kantor mengontrol. Saya juga punya keluarga, anak-anak saya sekarang di usia-usia yang memang ya sedang di posisi golden age ya, yang saya harus juga di samping mereka. Perlu perhatian dari sang bapak juga ya. Perlu perhatian dan saya harus bisa membagi fungsi saya sebagai ayah, sebagai suami gitu ya, sebagai pimpinan di kantor gitu. Kalau untuk masalah kiprah saya di entertainer, saya kira saya bisa masuk kapan aja gitu. Ada masa misalnya pada saat saya kangen sekali gitu, ya saya bisa masuk gitu. Tapi misalnya cuma FTV, 3 hari selesai itu udah cukup gitu. Kadang-kadang begitu udah kangen gitu, 3 hari harusnya syuting, pas begitu masuk 2 hari, bosennya kayak gini-gini aja. Saya udah 15 tahun di acting, masih pengen sesuatu yang lebih gitu ya. Makanya saya sedang berencana untuk membuat sebuah film. Saya mengambil genrenya di religi anak gitu ya. Sekarang sedang menggodok ceritanya. Ya pengen juga berada di belakang layar juga sebagai filmmaker. Rasanya akan lebih nyaman karena dari segi waktu, dari segi cerita semuanya bisa tumpah semua gitu loh. Gitu. Mas Sahrul, kan Mas Sahrul cerita ya. Kalau Mas Sahrul tuh orang yang punya banyak kemauan. Nah, ini masih ada nggak nih mimpi-mimpi ke depan yang belum dicapai? Mungkin kayaknya masih banyak deh, kayaknya banyak maunya deh. Apa tuh? Saya yang paling yang utama aja, yang utama. Yang utama tapi nggak pernah bisa terlaksana. Saya ingin ngajar di sekolah saya. Nah, insya Allah bisa. Karena permintaan bapak saya sebagai pembina yayasan yang meminta saya untuk bisa masuk ke dalam dan mengajar, itu belum terrealisir juga sampai sekarang. Karena ketidakpercayaan diri saya atau mungkin juga saya yang belum tune in gitu ya. Di situ. Tapi saya kira ini hal yang baik ya untuk bisa memotivasi saya karena jujur sampai dengan saat ini saya selalu hide dari sesuatu yang anggapan-anggapan orang gitu ya. Mohon maaf Ustaz, seperti misalnya orang kalau sudah bicara umroh, travel, umroh haji gitu, ini pasti udah yang gimana gitu kan. Saya selalu bilang bahwa bukan, saya selalu menolak gitu. Saya selalu menolak bukan dan
kalau ada jamaah saya misalnya di bus gitu, manggil Ustadz Sahrul, saya nggak mau nengok, begitu mereka bilang Pak Sahrul, ada Sahrul, saya pasti nengok gitu. Barangkali penolakan itu yang akhirnya membuat saya jadi nggak belajar, Ustaz. Jadinya itu mungkin kenapa mimpinya untuk ngajar jadinya jadi belum akhirnya, karena nggak mau dipanggil Ustaz. Iya, akhirnya jadi terhambat itu. Saya kira saya harus bisa memulai gitu ya untuk menikmati, untuk bisa belajar dari sesuatu yang saya anggap jelek gitu ya. Tapi ya insya Allah akan berdampak baik buat saya gitu. Kalau saya sebelumnya berpikiran, oh Ustadz mah di sinetron, saya pernah main sinetron gitu. Ya kenapa nggak dibentuk real saja gitu ya? Benar-benar Ustadz Sahrul Gunawan maksudnya. Bukan hanya di sinetron. Bukan, artinya proses itu harus dipercepat gitu. Karena ketika saya punya anak yang tumbuh ya, saya juga harus bisa jadi role model untuk mereka. Bisa jadi mentor buat mereka ya. Betul, saya juga harus menjadi pemimpin yang baik gitu ya. Bagaimana saya harus bisa menjaga diri saya. Saya kira itu semuanya akan bisa berjalan dengan lancar ketika saya punya motivasi yang kuat. Saya ikhlas untuk bisa menjalankan itu semua. Gitu. Baik, saya doain deh Ustadz Sahrul bisa jadi ustadz yang memberdayakan keluarga dan masyarakat. Amin. Sebagai seorang public figure ya. Insya Allah. Insya Allah. Amin.